Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizvita Aulia Maharani dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan materi yang kemarin. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah poin D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, penghalangan, pembatasan dan atau pencabutan hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yaitu HAM. Upaya tersebut dapat dilihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen tersebut yaitu yang pertama, Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk berlakunya perlakuan merendahkan dan hukuman. Yang kedua, komponen internasional untuk hak politik dan hak sipil. Yang ketiga, Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang keempat, Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. Yang kelima, Konvensi internasional untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, Konvensi hak-hak anak. Dengan ratifikasi ini, negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Terkait dengan hal ini, ada 3 kewajiban besar negara ketika kewajiban itu adalah: yang pertama, kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi, kebijakan, ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai norma dan aturan hukum HAM. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran penyusunan program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Keseriusan negara Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan atas hak asasi manusia kemudian terlihat pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 17 MPR tahun 1998 mengenai hak asasi manusia pada tanggal 13 November tahun 1998. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia semakin terlihat, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberi rasa aman kepada saksi
dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Yang keenam, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dan bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitas psikososial. Poin yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, cara preventif. Cara tersebut adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara yang kedua, cara represif. Cara tersebut adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Penerapan cara preventif dan represif diharapkan mampu menjaga keseimbangan antar pelaksanaan hak dan kewajiban. Keseimbangan yang terjadi akan menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Hal tersebut sangat mendukung tercapainya cita-cita negara Indonesia. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.